Pernahkah kalian merasa dengan mudahnya menulis komentar panjang di media sosial, tetapi ketika diminta menyampaikan pendapat singkat secara langsung yang rapih dan utuh, justru terasa begitu berat? Begitulah, bahasa tidak pernah hanya sekedar bunyi. Ia adalah cara manusia menyusun pikiran dan memperlakukan sesamanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Andini Nisrina Putri dengan NIM akhir 081, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Angkatan 2025, kelas HI3. Dalam video ini saya ingin membahas permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial serta dampaknya terhadap kemampuan berargumentasi mahasiswa, khususnya jika ditinjau dalam konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media sosial hari ini telah menjelma menjadi ruang publik yang paling sering kita gunakan. Di ruang ini komunikasi berlangsung secara cepat, singkat, dan seringkali tidak disertai oleh proses penyusunan gagasan yang matang. Konten hiburan singkat, video pendek yang hanya menggunakan sepatah dua patah kata, serta ekspresi spontan yang membuat bahasa hanya digunakan untuk merespon, bukan untuk menjelaskan. Dalam konteks tersebut, muncul dua fenomena yang menonjol. Pertama, normalisasi bahasa kasar di ruang publik digital. Kata-kata yang sebelumnya dianggap tidak pantas atau tergolong tabu untuk diucapkan, kini digunakan secara terbuka dan berulang. Termasuk kata-kata yang merujuk pada binatang atau jenis kelamin. Bahasa kasar tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran etika, melainkan hal yang wajar atau bahkan bentuk ekspresi diri. Fenomena ini bukan sekedar kesan subjektif atau asumsi saja, tapi sejumlah penelitian linguistik di Indonesia menunjukkan bahwa dalam kolom komentar media sosial sering ditemukan penggunaan bahasa yang tidak santun, seperti sarkasme, sindiran, dan ujaran agresif, terutama dalam konteks perdebatan dan penyampaian opini. Penelitian mengenai kesantunan berbahasa di media sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kesantunan kerap muncul dalam interaksi digital, sehingga bahasa yang bernada agresif perlahan dianggap sebagai hal yang wajar dalam komunikasi sehari-hari, yaitu bicara ke sesama ataupun dalam ruang publik digital. Kedua, semakin maraknya campur kode atau code mixing, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terlebih dari itu, ada juga yang dicampur oleh bahasa daerah. Campur kode ini seringkali tidak digunakan karena kebutuhan makna, melainkan gaya berbahasa yang dianggap lebih modern, gaul, atau lebih intelektual. Lebih cerdas lah. Fenomena campuran kode juga banyak ditemukan dalam komunikasi mahasiswa di media sosial. Penelitian sosiolinguistik menunjukkan bahwa manusia kerap menyampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam unggahan, komentar, maupun percakapan daring. Campur kode tersebut digunakan sebagai penanda gaya komunikasi modern ataupun kedekatan sosial, serta efisiensi bahasa. Namun, penelitian yang sama juga menegaskan bahwa penelitian ini kebiasaan yang berpotensi mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia formal secara utuh, terutama ketika kita harus menyusun argumen dalam konteks akademik. Jika fenomena ini dikaitkan dengan mata kuliah bahasa Indonesia, maka muncul satu pertanyaan yang penting. Apakah bahasa Indonesia dengan cara berbahasa seperti ini masih dapat disebut sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar?
Secara sederhana, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah seperti ejaan, pilihan kata, dan struktur kalimat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sementara itu, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Artinya, bahasa yang baik dan benar bukanlah bahasa yang selalu kaku atau baku, melainkan bahasa yang tepat secara aturan dan tepat secara situasi atau tempat gitu ya. Namun, permasalahan muncul ketika kebiasaan berbahasa di media sosial yang cenderung singkat dan emosional, tidak terstruktur, dibawa ke ruang akademik tanpa penyesuaian lagi. Bahasa tidak lagi digunakan sebagai menyusun argumen, melainkan hanya untuk menyampaikan reaksi. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dapat dipahami sebagai praktik sosial. William Labov menjelaskan bahwa bahasa selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial bahasa itu digunakan. Seperti misalnya kita di Semarang, maka akan dipengaruhi oleh orang yang berada di Semarang itu sendiri, menggunakan bahasa daerah Semarang, yaitu bahasa Jawa, dan sebagainya. Media sosial dengan norma longgar dan ritme yang cepat membentuk kebiasaan berbahasa yang berbeda dari konteks akademik. Selain itu, menurut Peter Mushkin, campur kode merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat bilingual. Karena nyatanya saat ini, sebagai mahasiswi yang tinggal di Semarang, ya dekat dengan Universitas Diponegoro, kita berjumpa dengan banyak orang lokal yang menggunakan bahasa Jawa. Ada juga beberapa orang asing yang pergi liburan, wisatawan-wisatawan asing yang menggunakan bahasa Inggris, tentunya memaksa kita untuk dalam kondisi di mana kita harus berbicara bukan hanya dengan satu bahasa, tapi dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jawa. Namun, ketika campur kode digunakan tanpa kesadaran konteks, bahasa utama, dalam hal ini ya bahasa Indonesia sendiri, akan kehilangan keutuhannya sebagai alat berpikir dan bernalar. Dampaknya mulai terlihat di kalangan mahasiswa itu sendiri. Banyak mahasiswa kesulitan bagaimana dia menyusun pikiran tersebut dalam argumen yang runtut dan sistematis menggunakan bahasa Indonesia. Bukan kesulitan berpikirnya, tapi bagaimana mencurahkan pikirannya ke dalam tulisan yang runtut dan nyata. Kalimat menjadi pendek dan terputus ketika pendapat yang disampaikan tanpa penjelasan yang memadai. Diskusi berubah menjadi pertukaran opini yang singkat, bukan dialog akademik. Ketika bahasa dipermudah secara berlebihan, seperti kita misalnya menggunakan singkatan-singkatan, akhirnya pikiran kita pun ikut disederhanakan. Yang seharusnya kita memikir lebih jauh dan lebih kritis, akhirnya kita memikir lebih sederhana, seperti menulis yang menjadi YG dengan jadi DGN. Hal-hal tersebut justru menyederhanakan pikiran kita yang seharusnya sebagai mahasiswa kita bisa berpikir lebih luas. Dan sebagai mahasiswi hubungan internasional, tentunya kita harus bisa menjadi orang yang open-minded ataupun dengan pikiran yang terbuka, sehingga kita bisa melihat lebih banyak perspektif untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Sebagai penutup, penting bagi mahasiswa untuk kembali menyadari fungsi bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi sehari-hari, tetapi sebagai sarana berpikir, berargumentasi, dan berdiskusi secara ilmiah. Menjaga bahasa berarti menjaga cara kita berpikir, cara kita berbicara,
dan cara kita berbeda, yaitu identitas kita sebagai warga Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang benar, sesuai kaidah, dan bahasa Indonesia yang baik, sesuai konteks akademik. Karena dari bahasa yang tertata, lahir pikiran yang matang demi masa depan Indonesia yang lebih jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.